Lanjut di part 2 teman-teman semua, kita berbagi mencurahkan hati isi sebagai bobotoh. Jadi kita selalu mengatakan Persib dizolimi, Persib diricik, Persib digembosi dengan susah mendapatkan izin bertanding, terus susah supporter untuk menghadiri pertandingan kemarin lawan Borneo kita nggak ada penonton. Jadi ya mungkin ketika tidak mendapatkan izin ya mungkin pihak keamanan juga bisa melihat juga ya. Jadi salah satu yang membuat kita susah mendapatkan izin ya karena ulah-ulah oknum supporter ini. Jadi kalau kita nanti suatu saat nanti di next pertandingan berikutnya tidak mendapatkan izin ataupun tanpa supporter, ya jangan salahkan yang memberikan izin. Kadang-kadang ya dari ulah kita sendiri juga. Jadi kita mesti dewasa, kita sudah menang, apa yang kita eh, cari lagi? Pelatih bagus juga. Jadi ya itu ya teman-teman semua. Saya punya pengalaman karena saya tuh walaupun saya dari Jawa Barat tapi saya di apa mencari uang bukan di Jawa Barat, saya mencari uang di tanah Jawa, bahkan istri saya pun juga orang Jawa. Ketika Persib bermain di PSS bermain melawan PSS Sleman di Manguajo, kebetulan waktu itu saya ada di Jogja urusan pekerjaan dan saya nonton sama salah satu teman saya, teman apa dari apa teman saya itu nonton, dan di situ nggak ada intimidasi dari supporter PSS Sleman, bahkan mereka sangat menyambut baik. Kalian bisa lihat dicek di YouTube betapa banyaknya bobotoh datang ke hadir di Stadion Manguajo. Tapi apa yang kita lakukan ketika mereka datang bertamu kembali? Ya, saya sangat sangat disayangkan. Takutnya ini kan kita lagi masa-masa damai, jadi jangan sampai masa-masa damai ini kita menjadi memperkeruh suasana juga. Jadi kita mesti dewasa sebagai bobotoh ya. Apa yang kita cari lagi? Pelatih bagus, selalu dapat kemenangan. Jadi saya ingat betul ketika kita tandang ke PSS Sleman di Manguarjo dan kita mendapatkan poin penuh di sana saat dengan skor 1-0. Dan bobotoh juga banyak banget yang datang sampai mungkin kayak lebih 1.000. Dan saya waktu itu saya ikut nonton juga. Sebetulnya saya tuh walaupun saya asli orang Jawa Barat tapi saya nikah sama orang Jawa. Waktu itu saya kebetulan ada dinas di Jogja dan saya nonton ke ke Manguarjo, daerah daerah Sleman dekat juga. Jadi perlakuan mereka sangat-sangat luar biasa, tidak ada intimidasi, tidak ada ejek-ejekan juga. Jadi sangat disayangkan khususnya mereka kembali bertamu ke tempat kita tapi kita perlakukan mereka seperti itu, ya ini akan menjadi memperkeruh suasana juga. Jadi saya harapkan buat oknum-oknum bobotoh ini, ayolah jangan memperburuk suasana, atuhi peraturan, jangan bawa flare, jangan nyalakan flare. Terus ya apa yang kita cari lagi, kita sedang naik di atas. Terus kita sedang kita sedang sedang bagus-bagusnya pelatih. Kemarin kita alhamdulillah dapat izin bertanding dan dihadiri oleh supporter Boboto. Jangan sampai next match berikutnya kita susah mendapatkan izin. Bahkan Pak Teddy juga mengatakan sampai dia bilang mohon maaf, dan ini yang membuat salah satu yang membuat kita susah mendapatkan izin karena oknum-oknum bobotoh ini ya. Jadi saya ingat betul ketika kita tahun 2018 kita hampir menjadi kandidat kuat juara akibat oknum sekolah supporter bobotoh yang mengatakan dirinya atas bobotoh cinta Persib, hai kucing ya kayak gitu. Hanya kita gagal juara. Dan itu ketika kejadian pasca melawan Persija di GBA dengan skor 2-3 kan kita dihukum kita nggak boleh bertanding, kita nggak boleh bertanding di kandang sendiri, kita terusir di luar Pulau Jawa. Artinya ternyata saya berpikir juga yang membuat Persib itu hancur ketika gagal juara waktu itu adalah bobotoh sendiri menurut saya, bukan karena digembosi ataupun apa. Ya mungkin itu salah satu faktor ataupun indikasi kita menduga kita digembosi dan sebagainya, tapi coba kita berpikir ke depan bahwa pada waktu itu kan kita hampir juara karena ada insiden dengan Persija yang ada Jackman yang meninggal almarhum, kan kita langsung disanksi, kita tidak boleh main di GBLA, kita terusir di Pulau Jawa. Kita waktu itu malah main di Balikpapan, main di Stadion Bali United. Artinya apa? Ternyata saya berpikir yang membuat hancur waktu itu adalah ulah kita sendiri, ulah oknum ya, saya sebut oknum. Dan waktu ketika
kita gagal juara itu saya sangat sedih sampai saya pengen nangis. Kita lagi bagus-bagusnya main dengan Mario Gomez, tiba-tiba orang oknum supporter membuat kita dihukum, dan itu ya mungkin teman-teman bisa merasakan ketika kita dihukum pasca itu kita kan hancur banget, kalah, kita kalah, nggak ada supporter, tetap pemain pun juga menjadi rasa semangat motivasinya itu menjadi berkurang juga, dan kita mesti sadari hal itu ya. Kayaknya ini kepanjangan deh video short video. Apa ini teman-teman bisa, ini ya, kita ini saya curhat sebagai bobotoh ya, jadi bisa di scroll ke bawah juga kita bikin short video. Jadi itu teman-teman semuanya, kita mesti dewasa, kita jaga jaga baik-baik, jangan sampai tragedi ataupun kejadian tahun 2018 terulang kembali di tahun ini. Sangat sayang, kita saat ini sedang bersaing ketat perburuan juara. PSM, Persija sama-sama menguntit kita, dan kita masih belum menghadapi PSM sama Persija. Next match kita menghadapi Bali United. Jangan sampai, saya kadang-kadang khawatir takut kejadian 2018 terulangi lagi karena ulah oknum supporter. Kita mesti bisa introspeksi diri. Ingat, introspeksi diri, tahun 2018 kita gagal juara itu salah satu faktornya adalah atas kejadian waktu itu, kejadian yang sampai ini ya, itulah bisa diingat-ingat, dan itu adalah supporter. Jadi kita jangan selalu bilang kita digembosi, kita diriciki, kita diricikan, terus kita di apa dizolimi. Ya, kalau kita gak pengen dizolimi, kalau kita gak pengen diricikan, ya kita mesti ikuti aturan yang berlaku. Udah tahu-tahu kita tidak boleh menyalahkan petasan ataupun proyeknya, udah ikuti. Ingat ketika lawan apa ya, ketika kita melawan Persija, Persib sampai didenda sampai ratusan juta karena ulah satu oknum supporter. Akhirnya ya supporter tersebut udah ketahuan meminta maaf, bayangkan akibat ulah dia didenda ratusan juta, 100 ya, 150 juta berapa ya? Ya punya sekitar ratusan juta, dan dia hanya minta maaf. Artinya dia pun juga, saya yakin tidak akan bisa mengembalikan uang ganti rugi. Berapa sih dia? Mungkin ya dia juga gak punya uang juga, tapi dia malah menghancurkan Persib. Jadi rasa cinta terhadap Persib itu bukan rasa cinta, itu rasa ingin menghancurkan Persib Bandung. Itu ya, jadi please lah, jangan sampai eh, kejadian terulang kembali. Jadi kita harus semakin dewasa, kita mesti bisa betul-betul semakin sadar diri juga. Ingat, iya betul, kita selalu ingin menang, tapi kan yang ingin menang bukan cuma tim kita aja, semua tim ingin menang. Jadi ya jadikan menang itu sebagai bonus. Yang penting kita merasa terhibur dengan permainan Persib Bandung, sehingga kemenangan adalah bonus, sehingga menjadi juara adalah suatu kebanggaan buat kita. Ingat, jangan sampai kita merusak Persib Bandung. Oke, kayaknya ini panjang banget deh. Terima kasih teman-teman semua, Sampurasun. Mudah-mudahan di match berikutnya kita mendapatkan poin penuh melawan Bali United. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Sadayana.